Yang mana yang kita puji ini? Jadi nggak ada, sama aja sebetulnya. Kalau saya nggak ada pelatih itu yang jelek, nggak ada. Tapi yang terbaik juga nggak ada, sama aja. Kenapa cuma bisa 12 menit? Apakah itu inisiatif pemain, bukan ini, ataukah itu inisiatif pelatih? Kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Pemirsa, bincang-bincang sepak bola kita kali ini sangat luar biasa menarik. Selain topiknya masih hangat atas peristiwa di Stadion Allianz Sydney kemarin, dan juga pembicara kita pada hari ini, narasumber utama kita itu adalah Bang Risdianto, legenda striker Persija, Warna Agung, dan timnas kita ya Bang ya. Dan malah melintang udah berbagai SEA Games, sudah 5 SEA Games beliau lewati. Ada dapat the perak dan emas belum pernah Bang? Belum. Perak sama perunggu ya. Perak. Itu udah dapat. Dan kemudian juga bahwa Bang Risdianto ini adalah salah satu pemain yang mengalahkan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 81 Bang? Tahun 81. Tahun 81. Yang cetak golnya siapa? Kebetulan saya. Ya. Jadi legenda kita ini luar biasa benar, dan kita akan bincang-bincang kepada beliau ya sebagai mantan pemain nasional yang kita perlu dengarkan suaranya, nasihatnya, sarannya, dan pikiran-pikirannya. Dan kali ini saya dan KBN News Ramadan Pohan bersama saya dengan Amel Sani ya, akan berbincang-bincang dengan legenda sepak bola kita. Yes, thank you, terima kasih Bang Pohan. Nah Ya. ini izin saya juga menyapa dengan Bang ya, Bang Ya. Riz. Oke, Bang Riz sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Nah Bang Riz, tadi seperti kata Bang Pohan ya, sedang hangat-hangatnya nih topik ini ya. Jadi Indonesia ya, timnas ini disikat 1-5 oleh Australia. Ini bagaimana menurut Bang Riz? Legowo kah, kecewa kah, atau seperti apa kira-kira? Yang pasti kemarin saya kecewa. Kecewa. Sehingga saya cuma nonton setengah babak aja. Oh, Setengah babaknya saya hindarin karena saya cukup ikut tegang jadinya. Jadi menghindarin itu. jadi 3-0 tinggal. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu saya kan habis dioperasi jantung. Oh ya. Jadi kalau begitu kena tegang-tegang gitu, saya juga takut juga. Cuman Khawatir, daripada kecewa gitu, setengah main saya tinggal. Menghindari ya. Menghindarin itu. Kira-kira gitu. Jadi kecewa Bang ya. Ya wajar Kecewa, lah pasti. kita sebagai mantan pemain timnas, pecinta sepak bola kita. Abang jadi teringat nggak? Dulu waktu kami main kita menang 1-0 gitu. Ada sempat terpikir nggak dulu waktu lawan Australia? Karena memang berbeda. Pemain zaman dulu sama yang sekarang ini memang jauh berbeda. Kalau cerita dulu, Australia itu memang kick and rush ya. Kick and Ras ya. gitu aja. Bola-bola panjang Bola ya. panjang itu lari kejar. Ini Siapa itu dulu? Steve Woodin ya? apanya? Pemainnya siapa? Saya lupa. Nah, cuman itu aja, dan kita pelatih kita Dr. Endang Witarsa waktu itu dia cuma dibilang tunggu aja. Mereka nyerang tunggu aja. Jadi mereka nggak bisa cepat. Memang itu cukup ini pelatih waktu itu. Situasinya hampir mirip. Saat itu kan transisi dari Hari Chong ya. Nah ini betul ini. Ya kan. Ya dulu Menarik nih ya. Dulu Hari Chong, Roni Patinasarani itu main di Australia, nggak tahu ada masalah apa. Ada masalah lah, sehingga dia keluar dari timnas. Hari Chong sama Roni Pati digantilah sama Dr. Endang Witarsa, dan di situ saya ikut masuk. Tadinya saya nggak masuk, waktu Hari Chong saya nggak masuk. Jadi waktu itu ganti Dr. Endang Witarsa,
saya diajak masuk, ya masuk. Kebetulan Nendang Witarsa ini dari UMS klubnya, satu klub sama saya. Ya, Jadi itu ceritanya. Oh gitu ya. Dan saat itu pemirsa menang 1-0 dan pencetak golnya tadi adalah Bang Risdianto. Dan Bang kemarin itu kita lihat ya, gol itu kan dari bola mati ada 3, 2 corner, 1 penalti. Satu Bang. penalti, ya. Apa komentar Bang? Ya itulah kalau tim seperti ini sepak bola sekarang mungkin saya ketinggalan ya. Jadi saya nggak mengerti nih. Bagaimana bisa-bisanya kita main Piala Dunia, kita ketemu di Australia, kok bisa begitu gitu. Kalau dulu selalu ada persiapan. Kalau mungkin zaman sekarang seperti itu, negara lain bisa seperti itu ya. Cuman negara lain tuh juniornya mereka mungkin bareng. Sudah bersama. Udah bersama bareng sampai senior, jadi mereka udah saling mengenal. Beda kan dengan Indonesia Yang sekarang ini. Dari Ada datang dari Amerika, datang dari Italia, dari Belanda, dari Nah, mungkin dulunya juga nggak kenal kali ya. Tidak saling kenal. Nah, itulah saya nggak mengerti kok bisa seperti ini sepak bola sekarang. Itu karena kita pemain zaman dulu kan, jadi nggak mengerti yang Sekarang. seperti ini. Gitu. Kalau Australia nggak menghadapi itu karena pemainnya udah pemain lama. Main lama, Ya. mungkin mereka juniornya bareng mungkin. Mungkin pernah. Sekarang klubnya pisah-pisah, tapi itu udah mengenal mereka. Saling kan. kenal. Itu yang Hmm. berbeda dengan di Indonesia. Itu yang saya nggak mengerti. Itu. Iya. Itu Bang, itu dari pengalaman Abang dari 2 itu Cornell itu bisa ciptakan gol itu kurang persiapan atau kurang latihan kita ini, kurang antisipasi. Itu kurang kerjasama. Biasanya mereka itu kan diplot, ini bola di sini saya, bola di sini kamu, bola di sini kamu. Itu kan ada aturan seperti itu, sesuai dengan perintah pelatihnya. Mungkin perintah pelatihnya nggak ada atau apa sehingga terlalu gampang untuk terjadi gol. Ya kan ketika naik umpan tendangan Cornell, kemudian di sini bukan di sini yang nyundul, tapi di sini datang. Kemarin kalau saya lihat pengamat saya bola gini ada yang cuma lari aja tapi dia lepas bolanya, yang belakangnya yang heading kan kayaknya gitu ya. Nah kok nggak ada yang duel gitu. Apa kurang diatur seperti itu, kita nggak mengerti itu. Ya. Ada nggak pengaruh itu Bang bahwa Sintayong itu kuat di dalam pertahanan, minim di dalam penyerangan visinya. Tapi kalau misal Kluivert karena dia striker, dia visi nyerangnya bagus tapi lupa pertahanan. Apa menurut apa gimana? Tapi saya nggak bicara seperti itu. Sintayong juga ya cuman bagus gitu aja, nggak istimewa. Karena saya juga pernah dilatih oleh pelatih Belanda yang Will Korver. Menurut saya itu terbaik karena Will Korver ini orang Belanda yang membuat pelatihan itu dia yang ciptakan. Individu, secara individu dilatih sehingga nanti individunya berkembang pasti jadi pemain baik seperti itu. Jadi Sintayong ini saya nggak melihat ciri khasnya seperti apa. Bukan parkir bus. Enggak juga ya. Pertahanannya kuat. Enggak juga. Baru sama Jepang juga 4. Zona marking cuma kemasukan 4. Susah 4 juga di kandang lah. Iya. Jadi yang mana yang kita puji ini? Jadi nggak ada, sama aja sebetulnya. Kalau saya nggak ada pelatih itu yang jelek, nggak ada. Tapi yang terbaik juga nggak ada, sama aja. Tapi Bang dengan kekalahan 5-1 itu yang paling bertanggung jawab kan taktik. Iya. Iya kan? Taktik. Nah, seperti itu. Jadi, nah inilah dia yang kalau kita lihat kemarin, kalau saya lihat tuh Bang ya, dalam 10 atau 12 menit pertama itu Indonesia tuh serangannya oke gitu ya. Termasuk melahirkan penalti, strike yang masuk begitu ya. Dan kemudian juga ada sundulan kepala, ada Jay Ijaz juga gitu ya. Ibaratnya begini Pak ya. Kalau kita 12 menit tuh jadi 90 menit. Luar biasa gitu. Kenapa cuma bisa 12 menit? Apakah itu inisiatif pemain, bukan ini, ataukah itu inisiatif pelatih? Kita nggak tahu. Tapi kok bisa main 12 menit? Bagus. Iya. Kok selanjutnya nggak bagus? Ini atau kok bisa? Down setelah abang ada perasaan juga penalti iya, gagal down. Itu ada memang. Habis itu kita kena penalti lagi, bola itu masuk tambah down gitu. Nah, tinggal
kita kok bisa down, kok bisa kita main bagus, kok bisa nggak bisa main bagus lagi, iya kan? 12 menit itu luar biasa, semangat saya nontonnya, nggak deg-degan Pak. Enak ya. Enjoy. Ya, tapi atau instruksi dari pinggir lapangan kurang kali itu. Ya? Bisa jadi, kan terlalu tenang pelatih. Iya. Kalau si Sintayong dia teriak dia jalan sana jalan kemari kelihatan begitunya ya. Dan kemudian Bang, kalau kita lihat itu ball possession dari Indonesia itu lebih 60% Bang sepanjang pertandingan. Ball possession kita menang 60-an persen, unggul jauh. Nah, sampai pemain Jackson Irving, pemain Australia mengatakan bahwa belum pernah kami mengalami sebagai tuan rumah ditekan selama 90 menit seperti sekarang tertekannya katanya. Tapi tekanan kita kan nggak ke gawang Pak, cuma di permainan bola aja. Kan kalau Australia kemarin kan kelihatan, maaf babak pertama ya, langsung ke jantung pertahanan dan cetak gol. Nah kalau kita kan lebar sana, lebar sini, ini kurang mengancam ya. Ancaman kan sedikit, tapi penguasaan bolanya banyak. Ya. Jadi di mana kekurangan ini yang saya juga kurang tahu. Kalau penguasaan banyak kok kita kalahnya banyak gitu. Penguasaan bolanya banyak tapi kita kalahnya banyak gitu ya. Itu yang kita nggak harus apa ini. Sebagai pemain ada nggak pikiran waktu melintas itu ini nih gitu loh? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kita menikmatin aja itu, mainnya enak kita. Cuman 12 menit ya. Andai kata itu dikonversi 90 menit bagaimana? Tapi apa alasan kita kok cuma bisa 12 menit? Itu aneh. Bang, itu kan babak pertama 3-0 kita udah ketinggalan. Itu back kita keropos berarti. Tapi keropos itu karena dia pingin menyerang ya. Sehingga keropos, tidak fokus dalam pertahanan. Zona dia. Ya seperti kita banyak enak main ke depan sehingga lupa belakangnya. Pertahanan. Dan Australia sangat cepat ya untuk menyerang itu. Nah, Bang Riz, ini pertandingan lawan Bahrain tanggal 25 Maret Bang di Stadion GBK. Ya. Ini apakah timnas punya harapan menang Bang? Dan apakah kesalahan-kesalahan pada saat melawan Australia ini bisa teratasi pada saat nanti melawan Bahrain Bang? Saya kira ini tugas pelatih ya. Tugas pelatih untuk bagaimana lawan Bahrain ini. Dan Bahrain ini kan kayaknya musuhnya masyarakat kita ya. Licik ya katanya. Iya, dia licik lah dia ini, tapi harus kita lawan kan. Iya, memang itu adanya lawannya. Ya, ada lawannya seperti itu harus kita lawan. Jadi situasi seperti ini beban pelatih memang. Dia digaji mahal kok, pantas punya beban. Iya kan? Iya dong ya. Miliaran. Jadi ya harus dia harus menanggung beban ini dan harus menang. Kalau ini kalah bagaimana? Supporter kita yang begitu dendam sama Bahrain, iya. Terus kita dikalahin. Sempat menang 2-1 sebelum dijahilin ya. Iya kan? Jadi draw. Akhirnya jadi draw gitu ya kan? Dan tadi tuh Bang ya, asik menyerang, lupa pertahanan keropos pertahanan satu, dan yang kedua lagi menghadapi set piece ataupun kemudian bola-bola mati itu harus dievaluasi. Nah, itu benar. Dan tak boleh terulang lagi di Bahrain, lawan Bahrain. Apalagi Bahrain posturnya lebih pendek lah dari Australia pasti ya. Pasti Australia. Berarti kita lebih tinggi dong. Iya, kita kan boleh. Berarti ini ada harapan dan optimis menang ya Bang ya, untuk melawan Bahrain nih maksudnya. Lawan Bahrain harus optimis. Harus optimis menang. Kalau melihat kita di kandang Bahrain saja pemirsa itu mestinya kita menang, cuma kita dijahilin. Ya ini di kandang sendiri. Menangnya terus
ya paling tidak menangnya 4-0 gitu ya. Sama seperti kita dikalahkan Jepang 4-0, kita kalahkan Saudi Arabia 2-0 gitu. Itu kan terbayarkan. Nah, ini beban dari pelatih. Ya memang pelatih yang harus punya beban. Bang, kalau lihat permainan kemarin Bang, babak pertama yang Abang tinggalkan itu, perlu bongkar pasang pemain kan nih? Atau tetap yang itu juga gimana? Kalau sebagai pemain Abang melihatnya gimana? Saya kurang tahu kondisi ya Pak ya. Kalau ini yang tahu pastinya pelatih fisik, mereka kondisinya kuat, ini bagus, oh ini yang pemain bagus tapi kondisi kurang bagus, kan ada seperti itu. Jadi ini yang tahu memang tim pelatih timnas ini yang wajib tahu. Kalau kita dari luar ini cuma tebak-tebak aja. Meraba ya, Bang? Ya meraba-raba, ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini. Nah, secara tekniknya belum tentu itu cocok. Oke, Bang. Dan itu Abang kan striker nih. Ya. Penyerang kita, pemain depan kita lawan Australia udah tajam belum itu Bang? Kita striker itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bisa Dari punya gelandang, ya? lingkungan yang tahu dia dan dia tahu lingkungan. Itu akan jadi kerjasama yang bagus. Tidak bisa striker bagus ditaruh di situ, yang lainnya nggak mengenal dia tetap bagus. Itu juga tidak bisa. Ya. Jadi kalau striker itu juga harus ke lingkungan ini saling mendukung. Baru kita bisa bilang lingkungannya bagus, strikernya jelek, ya kita baru bisa bilang ini jelek. Kita nggak bisa bilang ini jelek tanpa melihat lingkungannya. Lingkungan ekosistemnya ini ya, sebenarnya ya. Gimana gitu ya. Ya. Jadi kalau saya menilai seperti itu, tidak bisa satu persatu aja. Karena striker satu ngadepin lawannya banyak loh di depannya. Minimal 2, minimal gitu. Jadi kalau lingkungannya nggak bisa mensupport, ya nggak bisa. Tapi dari pengamatannya Abang, bagaimana oleh Romeni, Ramadan Sananta dan Rafael Strijk? Saya setuju Rafael Strijk itu bagus deh. Kalau saya seneng ya. Mungkin orang bilang banyak yang ini, tapi kalau kan orang bisa seneng ke sini. Kalau saya seneng ya Rafael Strijk. Yaitu membongkar permainan lawan. Orangnya nggak terlalu besar tapi lincah, apanya bisa ngimbangin, bisa badannya ke sana kemari enak, dipukul dia biasa aja. Jadi saya lebih senang sama tipikal. Kalau si oleh Romeni itu lasak begitu. Iya, tapi dia kan baru lihat sekali ya, kurang bisa. Tapi dia cetak gol, Pak. Iya, cetak gol. Bagus sekali golnya itu. Jadi kita mau biasa aja, tapi dia cetak gol. Ya, jadi ya belum Sananta lokal belum kelihatan ya. Belum kelihatan ya. Masih tinggi besarnya ada. Ya, ada. Tapi skillnya ya belum ya. Belum kelihatan. Karena waktunya juga nggak panjang kan dia ya. Iya ya. Kalau Abang lihat kemarin itu dari seorang striker ya, yang Australia itu tajam ya Bang. Di samping juga ekosistem lingkungannya dia juga bagus gitu ya, kondusif. Kalau saya lihat tuh tajam bola atas ya, dia tajam ya. Bola atas. Bola ininya kan biasa, masih bisa kepotong-potong aja. Jadi kalau bola atas sih ya kayaknya. Padahal kita tinggi-tinggi juga kan. Dan padahal itu Bang ya, ada 8 pemain inti. 8 pemain inti dari Australia itu cedera Bang. Enggak, yang cedera aja kayak kita 5-1 gitu. Coba gimana ini? Tapi kalau ngelihat yang mainnya kayak gitu, pemain inti dia kayaknya 20 Pak, bukan 11. Pemain intinya ada 20 ya. Jadi siapapun yang sama. Inti sama. Atau kita kena hoaknya mereka kali. Kita sakit semua ini padahal yang ini sama aja kan. Itu kan kita dapat berita dari sana ya. Iya. Jadi kepaduan. Nah Bang Riz, ini saya juga penasaran nih Bang. Menurut Bang Riz nih, suplai bola dari lini tengah ke striker kita bagaimana Bang? Itu maksudnya dari belakang ya.
Dari gelandang, supply Iya. pada striker. Berarti dari belakang. Dari belakang, kan? Dari Build belakang. up. Dari belakang ini ya bagaimana chemistry-nya yang pegang bola dengan striker itu harus ada. Chemistry dari yang supply Pegang ke bola. pegang Ada. bola. Oke. Ini contoh zaman dulu aja ya. Iya, iya. Seperti dulu waktu saya dengan Roni Patinasarani dan di situ ada Iswadi. Bagaimana kalau Iswadi bawa bola, saya harus bergerak kemana? Bagaimana kalau Roni Patinasarani, saya harus kemana? Dan itu tidak sama. Saya geraknya tidak sama walaupun posisi bolanya itu sama. Ini Roni Pati, saya misalkan saya gerak ke sini. Iya. Ini Iswadi, saya geraknya ke sana gitu. Seperti itulah gambarannya Iya. ya. Nah, ya ini tadi itu kan sama juga, dari di bawah ada Miss Hilgers, ada Verdong gitu kan. Di tengah ada Tom Haye, Ivar Jenner gitu. Di depan ada Strike, di belakangnya sedikit ada Ferdinand, Marcelino, dan kemudian ada Ole Romeni. Berarti itu memang belum padu, Bang. Saya kira Nah, belum padu. betul. Tadi pertanyaan dari Mbak Amel tadi, ya tinggal berapa hari nih, tanggal 25 ini hari Selasa. Iya kan? Tapi Masih ada waktu nggak nih? masih ada waktu kalau kemampuan mereka ada, Pak. Hmm. Ada waktu dan itu bisa. Hmm. Misalkan dengan ngobrol begini, mungkin dengan ditambah dengan latihan, saya kira bisa. Optimis tetap ya Bang ya. Kita Optimis tetap kita. optimis. Ya, Maaf, saya nggak bisa bayangin saya juga seperti ya. apa hmm. kalau kita kalah. Visualisasinya harapan positif ya. Ya kan gini Bang, menang kalah itu adalah biasa Bang, iya kan? Dan ya supporter kita juga harus terbiasa juga begitu. Tapi kalau Abang perhatikan, supporter kita ini udah naik kelas Bang dibandingkan dulu. Sekarang ini waktu kita kalah 4 bendol lawan Jepang, itu masih nyanyi, Ya. masih membuangin sampah, masih semangat gitu. Jadi jangan khawatir tentang penonton kita Bang, udah oke. Tapi kalau lawan Bahrain bagaimana kira-kira, Pak? Kalau seperti Jepang itu terjadi, lebih baik nggak ngomong ya. Semoga tetap suportif ya, supporter Gitu. kita ya Bang. Tidak lah. Jadi menurut saya sih ya kita insya Allah menang lawan Bahrain ya secara semangatnya. Walaupun dari kualitas teknik ya Bahrain ini barusan juara di Timur Tengah juga gitu loh ya. Jadi bukan kaleng-kaleng juga Iya. gitu loh. Nah, ini Bang Pohan kita juga mesti tanya nih ke Bang Kris ya. Kira-kira dari Bang Kris apa nih saran untuk pelatih ya atau untuk timnas ya dalam menghadapi nantinya ada 3 sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia Bang Kris? Kita masuk Piala Dunia mungkin nggak usah terlalu kita obsesifkan lah ya kan. Tetapi persiapan kita mainnya bagus, penonton senang Bang. Ya kan. Jadi kira-kira kalau kita menang sama Bahrain sama Cina itu kita berada di mana nih? Keempat atau ketiga? Ketiga gitu. Ketiga. Tapi kalah sama Jepang. Ya. Bagaimana? Tergantung pertandingan yang lain. Yang Bang. lain kemungkinan bisa ketiga atau keempat ya. Pas minimal keempat masih Iya, bisa. masih bisa. Jadi masih ada peluang kita untuk walaupun menurut analisis di atas kertas lebih berat peluang di putaran kelima dibandingkan ketiga, Bang. Iya, iya. Karena ini ada 2 Karena lawan ya itu benua harus lain. menang. Persis ketemu waktu pre-Olimpik. Ya. Olimpiade kita ketemu mana? Afrika ya. Iya, iya. Kita kalah Dunia. juga. Berarti ada nggak nih Bang saran untuk pelatih atau timnas kita nih Bang? Kalau saya nggak berani mengasih saran pelatih karena kemampuannya berbeda jauh sama saya kan. Apa aja bedanya gimana, Bang? Sama-sama striker kan? Tapi dia pelatih, Oh, saya enggak. Pelatih. Oke. Tapi kalau ngeritik sih saya bisa. Tapi kalau ngasih nasihat ya nggak mungkin lah. Ya. Kritiknya apa, Bang Patrick? Nah, Kritiknya, harus Patrick. lebih dekat lagi dengan pemain. Terasa ya kemarin ya. Ya mungkin masih canggung ya. Kalau baru datang kemarin, baru datang kan belum tentu akrab. Ada waktu berapa hari ini dia harus bisa Membangun chemistry ya.
semampu dia lah itu. Hmm. Kalau nyaranin itu berani. Ya. Berarti sarannya harus lebih bonding nih sama pemain-pemainnya ya Bang ya, Ya. pelatih dan pemain gitu ya. Oke. Kalau Erick Thohir apa sarannya? Itu nggak berani kita. Karena Ketua federasi. kita lingkungan kita nggak nyampe ke situ kan. Kalau bola di lapangan nah kita nyampe masih. Kalau keluar bola, nah, walaupun urusan beliau ngurus bola, tapi kan kita nggak nyampe lah ke situ. Ya. Bagaimanapun kita berterima kasih lah sama Erick Thohir karena kepemimpinan dia Indonesia dalam level seperti sekarang. Sama juga terima kasih kita juga sama Sintayong karena dari Sintayong juga bisa mengantarkan posisi kita seperti sekarang. Dan juga pemain-pemain yang dulu seperti Mark Locke, Jordi Amat yang dulu jadi andalan, itu kan yang mengantarkan kita menjadi putaran ketiga sekarang, Iya. ya kan? Nah, jadi ya kita harus pandai-pandai memilah. Sebagai pemain, bagaimana Bang merasakan ini? Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan semuanya yang ada 5 orang itu memang kan orang baru. Itu kok nggak ada orang lokal atau orang lamanya yang untuk ngasih saran, membisikin atau apa begitu ya? Ya kalau saya untuk satu pelatih kita masuk ke situ untuk memberi saran mungkin kurang, tapi mereka ini kan bisa punya pelajaran yang banyak dari mereka. Kayaknya mereka nggak mau ngasih pelajaran kepada pelatih kita ini. Nah, itu yang saya sesalkan. Kenapa segitu banyak pelatih kok nggak ada orang Indonesianya? Minimal bisa menambah ilmu buat pelatih kita. Kalau mau internasional Neil Maizer ada, ya kan? Atau Nova Arianto juga. Kalau Nova mungkin nggak lah, dia bekas Sintayong. Mungkin nggak mau lah. Ya yang lain kan banyak. Iya. Apalagi Nova itu belum apro. Belum apro. Pelatih lisensi tertinggi belum kan? Itu banyak. Kita punya 40 apa berapa ya? Jadi hal ini sangat disayangkan ya Bang? Iya, saya disayangkan kok tidak ada pelatih Indonesia yang ada di situ. Dia nggak usah apa-apa, dia belajar aja di situ. Nitip di situ kan? Iya. Nggak ada ruginya. Banyak, ada Kurniawan juga bisa. Iya bisa. Daripada manggil pelatih Belanda banyak, kerjanya cuma 3 hari, gajinya berapa? Kan cuma 3-4 hari gaji kerjanya. Nggak ada latihan, tiba-tiba ketemu di Australia gimana? Iya. Datang dari macam negara, kota, Nah, tiba-tiba iya. ketemu di situ. Banyakan kerjanya manajemen Indonesia, Pak Marji ya, manajer. Iya. Pasti dia yang banyak kerja. Banyak dialog dengan pemain juga. Iya. Nah itulah kalau kita ngomongin itu ya ke situ-situ. Iya. Baik pemirsa, kita cukupkan perbincangan kita dengan legenda striker timnas kita ya pada tahun 70-an, 80-an dan awal 90 masih itu Bang Risdianto, dan banyak hikmah dan yang kita petik dari pengalaman analisis beliau untuk perbaikan Indonesia yang ke depan. Saya Ramadan Pohan bersama Dan saya Amal Sani, kami pamit undur diri. Terima kasih Bang Riz, terima kasih Sama-sama. untuk yang sudah menyaksikan. Terima kasih Bang Riz. Ya, Sama-sama. thank you. Sehat-sehat Abang.